Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian berada dalam kesehatan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya menyampaikan materi mengenai prestasi belajar. Mengapa? Karena prestasi belajar itu menentukan penguasaan, pengetahuan, atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Totoh Muharam, NPM 1941440 dari kelas IDB. Baiklah, langsung saja ke materinya, yaitu mengenai prestasi belajar. Prestasi belajar. Kata prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu prestasi dan belajar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Adapun belajar menurut pengertian secara psikologis adalah merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Menurut Slameto, pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, dapat diartikan bahwa prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, apa sih kegunaan dan fungsi prestasi belajar? Untuk mengetahui seberapa jauh prestasi belajar yang telah dicapai peserta, maka diadakannya kegiatan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan keberhasilan belajar. Tujuan diadakannya evaluasi yaitu untuk mengetahui keefektifan dan keberhasilan kegiatan belajar mengajar, sehingga dalam pelaksanaannya evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus, baik itu pada awal, pada saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, maupun pada akhir tatap muka kegiatan belajar mengajar. Evaluasi pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar peserta didik, terutama hasil yang berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Adapun fungsi utama dalam prestasi belajar antara lain: pertama, prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kualitas pengetahuan yang telah dikuasai anak didik. Yang kedua, prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Yang ketiga, prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. Selanjutnya, prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. Dan yang terakhir, prestasi belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap atau kecerdasan setiap anak didik. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa betapa pentingnya mengetahui prestasi belajar, baik individual maupun kelompok, karena prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator keberhasilan dan juga berguna bagi guru yang bersangkutan sebagai umpan balik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, apakah akan diadakan perbaikan dalam proses belajar, mengajar ataupun tidak. Selanjutnya, prestasi belajar dapat dinilai dengan dua metode. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif yaitu kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik atau feedback
Yang selanjutnya, hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. Dan yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Menurut Jali, dalam sebuah bukunya berjudul Psikologi Pendidikan pada tahun 2007, mengatakan bahwa faktor prestasi belajar yaitu yang pertama, faktor dalam diri peserta didik. Yang pertama ada kesehatan. Yang kedua ada inteligensi, dan yang ketiga minat dan motivasi serta cara belajar dari peserta didik. Yang selanjutnya ada faktor dari lingkungan. Faktor dari lingkungan itu meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan. Dalam faktor-faktor tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana para peserta didik dapat memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh guru-gurunya. Yang selanjutnya ada indikator prestasi belajar. Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar adalah garis-garis besar indikator dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. Dalam indikator prestasi belajar, ada jenis, indikator, dan cara evaluasi prestasi. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif itu meliputi yang pertama ada pengamatan. Indikatornya itu dapat menunjukkan, dapat membandingkan, dan dapat menghubungkan. Dengan cara mengevaluasi, yang pertama ada tes lisan, tes tertulis, dan observasi. Yang selanjutnya yaitu ingatan. Dapat dilihat dengan indikator, dapat menyebutkan, dapat menunjukkan kembali. Dengan cara mengevaluasinya yaitu dengan tes lisan dan tertulis. Yang ketiga ada pemahaman, yaitu dapat menjelaskan, dapat mendefinisikan dengan lisan sendiri. Dengan cara evaluasinya yaitu tes lisan dan tes tertulis. Selanjutnya ada penerapan. Penerapan ini mereka dapat memberikan contoh dan dapat menggunakan secara tepat. Dapat dites dengan melalui tes tertulis, pemberian tugas, dan observasi. Yang selanjutnya ada ranah rasa atau afektif. Dalam penerimaannya, indikator yang mempengaruhinya yaitu menunjukkan sikap yang menerima dan menunjukkan sikap yang menolak. Kita dapat mengetahui cara tersebut dengan cara tes tertulis, tes skala sikap, dan observasi. Yang selanjutnya ada karakteristik. Dapat dilihat dari indikator melembagakan atau meniadakan, terus menjelmakan dalam pribadi dan perilaku sehari-hari. Yang selanjutnya ada ranah karsa atau psikomotor. Dapat dilihat dari keterampilan bergerak dan bertindak, kecakapan ekspresi verbal dan nonverbal. Dapat dilihat dari indikator mengkoordinasikan gerakan mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya, mengucapkan, membuat mimik, dan gerakan jasmani. Itu dapat